Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Ibu ini siap uji Insya Allah siap Pak Prof. ya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Ya itu penting kalau kita sehat. Sudah boleh baca Bisa Prof ya? apa 16. pertanyaan Sudah boleh yang Anas? baik. Oke, silakan Sudah Ibu boleh ini apa? membuka Al-Quran. Pusaka? Coba baca surat Maryam. Buka surat Maryam. Sudah boleh pusaka? Di? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dia bilang lupa password. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني هان الأزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Ya cukup Ibu. Sadaqallahul azim. Ya bagus ngajinya. Korea terbaik. Dipersilakan Ibu untuk ini menulis penggalan ayat. Siapkan kertasnya dan alat tulisnya itu surat Al-Anfal ayat 1. Penggalannya saja mungkin ada 4-5 kalimat pada surat Al-Anfal ayat 1.
Ya, oke, Ibu. Ini apa yang sudah tertulis itu adalah yang bisa diangkat, diperlihatkan. Boleh diangkat, saya bisa dibaca, boleh saya lihat hasilnya. Ya, angkat itu hasil pekerjaan. Bebas sedikit. Ya, oke, cukup. Cukup. Silakan Ibu Kini berikan materi praktik pembelajaran RPP yang sudah dipilih. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan semangat yang luar biasa. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita membuka pelajaran pada pagi hari ini dengan yel-yel agar kita lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, kalau Ibu bilang selamat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Nah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada pertemuan hari ini, sebelum Ibu lanjut, kita berdoa dulu agar pelajaran pada pagi hari ini berjalan lancar. Dimohon Ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini agar berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Ayo, Ketua kelas dipimpin. Ya, terima kasih karena Ketua kelas sudah memimpin doa. Sebelum Ibu melanjutkan materi pada pagi hari ini, kita akan mereflek ulang kembali materi-materi sebelumnya. Apakah masih ingat anak-anakku sekalian yang hebat? Iya, alhamdulillah masih ingat ya. Jadi, hukum bacaan Matobi'i pada pagi hari ini. Nah, yang kemarin sudah lewat, sekarang kita memasuki materi yang baru, yaitu tentang hukum bacaan Matobi'i. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, apakah kalian mengetahui atau pernah mendengar apa sih hukum bacaan Matobi'i itu? Iya, ada yang pernah dengar anak-anakku? Ya, kenapa sih guru kenapa penting mempelajari materi hukum bacaan Matobi'i? Masya Allah luar biasa ya. Jadi pelajaran hukum tajwid, ilmu tajwid Matobi'i ini sangatlah penting. Karena apa anak-anak? Ketika kita salah membaca dalam Al-Quran, keluar dari makhrajul huruf atau tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang sudah ditentukan, maka kita akan berdosa karena apa? Salah penyebutan huruf panjang dan pendeknya itu akan berakibat fatal dan akan berbeda makna serta artinya. Nah, anak-anakku sekalian, pada materi ini Ibu akan menggambarkan sedikit tentang hukum bacaan Matobi'i. Ya, mat itu adalah panjang ya atau memanjangkan. Nah, apa syarat-syarat Matobi'i? Ya, syarat-syarat Matobi'i itu ada 3. Yang pertama huruf alif, kemudian huruf ya, kemudian huruf waw. Nah, kalau bisa dibaca Matobi'i, apabila huruf alif bertemu dengan huruf yang berharokat
fathah. Nah, kalau huruf ya, otomatis dia akan bertemu dengan huruf yang sebelumnya berharokat kasroh. Nah, kalau matnya wawu, huruf sebelumnya berharokat apa, Nana? Kalau huruf wawu? Iya, pintar ya. Jadi kalau matnya wawu, huruf sebelumnya otomatis berharokat doma. Ibu ulangi lagi ya. Mat artinya panjang atau memanjangkan. Hurufnya ada 3, alif, wawu, dan ya. Syaratnya adalah apabila huruf alif bertemu dengan huruf fathah, kalau ya bertemu dengan huruf yang berharokat kasroh, kalau wawu bertemu dengan huruf yang berharokat doma. Sampai di sini ada pertanyaan, Nana? Sudah paham? Iya, terima kasih sudah paham ya. Jadi pada pertemuan hari ini Ibu akan memberikan tugas ya untuk kalian, ada tugas kelompok dan tugas mandiri. Nah, tugas kelompoknya Ibu mempercayakan kepada kalian untuk membuat kelompok masing-masing ya, kelompok masing-masing. Satu kelompok maksimal 3 sampai 4 orang atau 4 sampai 5 orang satu kelompok ya. Tugasnya adalah kalian mencari hukum bacaan mat tobi'i di dalam Al-Qur'an, kemudian menjelaskan apa itu mat tobi'i, kemudian kalian mendeskripsikan cara membaca atau menentukan di mana hukum bacaan mat tobi'i itu terletak dan syarat-syaratnya apa saja. Nah, kemudian ada tugas mandiri. Tugas mandiri itu nanti kalian kerjakan hari ini, dicatat soalnya, dan kalian kerjakan selesai hari ini, dan selesai Ibu akan ambil nilai pada hari ini juga. Nah, untuk pertemuan minggu depan, silahkan persentase hasil diskusi kalian kerja kelompok tentang hukum bacaan mat tobi'i. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anakku sekalian. Alhamdulillah. Ya, sudah paham, sudah jelas semua ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ketua kelas tolong dipimpin doa untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Monggo silakan ketua kelas yang paling ganteng dan soleh ya. Iya. Oke, terima kasih ya. Ketua kelas sudah memimpin doa dengan luar biasa. Ibu akhiri pada pagi hari ini pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah guru yang profesional yang harus punya kualitas tinggi. Sekarang terkait dengan materi yang tadi disampaikan tadi, kenapa di anak-anak itu dalam era sekarang kan harus ada soal-soal atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang boleh mereka itu akan berpikir tinggi. Kira-kira dalam materi yang disampaikan tadi itu, bagaimana soal yang Ibu bisa sampaikan supaya anak-anak itu akan bisa menganalisa, bisa menciptakan sebuah ide, bisa buat inovasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membangkitkan mereka untuk berpikir atau bisa menyampaikan, oh seperti inilah yang boleh anak-anak bisa sampaikan. Silakan Ibu. Mungkin. Iya, jadi dalam materi ini siswa untuk lebih kritis dan lebih untuk memahami apa itu hukum bacaan mat tobi'i, lebih fokusnya untuk mendeskripsikan atau mendefinisikan, mendemonstrasikan cara membaca hukum bacaan mat tobi'i dan membaca bersama-sama atau satu persatu sehingga kita dapat memantau apakah ini anak peserta didik ini sudah paham apa yang kita sampaikan. Seperti itu, Pak Prof. Oke. Sekarang Ibu ini karena anak-anak kan mau sekali belajar dengan menggunakan digital atau YouTube lah, atau mereka harus familiar dengan teknologi yang ada.
Kira-kira untuk bisa meningkatkan anak-anak itu bisa belajar lagi dengan baik, saya kira bagaimana menurut Ibu ini terkait dengan teknologinya, pedagoginya, knowledge-nya, kontennya, sehingga anak-anak itu hanya sekedar diberikan suntikan sedikit, mereka bergembira, mereka enjoy, mereka bisa belajar dengan baik tentang materi yang disampaikan tadi. Ya, Pak Prof. Jadi peserta didik pada zaman now ini ya, peserta didik pada zaman now ini kan lebih kreatif, lebih aktif. Jadi ketika gurunya ketertinggalan, kita akan apa ya? Peserta itu lebih aktif sekarang di dunia media pembelajaran ini anak-anak lebih kreatif, lebih aktif. Nah, ketika mereka ini ditunjukkan dengan media pembelajaran yang menarik perhatian mereka itu mereka lebih semangat, lebih termotivasi ketika kita menampilkan mungkin gambar atau menonton video YouTube tentang hukum-hukum bacaan Matobi ini, kemudian mungkin menonton video atau YouTube seorang qori'ah ternama, sehingga di situ nanti akan kita akan merefleksi peserta didik apa yang telah mereka lihat dengan video tersebut atau tidak. Biasanya menggunakan PowerPoint. PowerPoint itu kan lebih unik, lebih cantik-cantik, modis untuk anak-anak zaman sekarang itu lebih menarik perhatian mereka itu yang unik seperti itu, Pak Prof. Jadi kita harus menggunakan media-media yang memang lebih bisa menarik perhatian mereka untuk lebih cepat memahami materi apa yang kita sampaikan. Seperti itu, Pak Prof. Iya, oke, terima kasih. Yang berikut Ibu, ini, alhamdulillah kan tadi cara mengajarnya, cara memberikan sesuatu yang bisa menggerakkan anak-anak, bisa kritis, bisa berinovasi. Mereka harus punya pikiran yang boleh memperhatikan mereka untuk belajar. Sekarang dengan adanya modul-modul belajar yang ada ini, saya kira Ibu ini bagaimana menyusun modul ajar hubungan dengan kurikulum merdeka. Silakan. Iya, terima kasih Pak Prof. Untuk kurikulum merdeka ini sebenarnya guru mungkin lebih intent kepada peserta didik karena di sini dituntut kita peserta didik yang lebih aktif, kemudian peserta didik yang mencari referensi, dan kita sebagai guru hanya fasilitator atau memberikan masukan sehingga peserta didik bisa berkembang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sehingga di sini guru hanya memberikan penguatan, kemudian gambaran, sehingga secara utuh peserta didik akan berkembang sendiri, mengembangkan dirinya sendiri sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing, Pak Prof. Karena setiap peserta didik itu mempunyai pemikiran atau tanggapan materi yang kita sampaikan itu pasti akan berbeda-beda dalam menerima materi yang kita sampaikan. Sehingga kita memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan materi yang kita sampaikan melalui referensi-referensi yang mereka dapat, bisa dari YouTube, bisa dari buku media ajar atau modul yang lainnya, sehingga mereka bisa menjadikan sebuah modul yang bisa mereka pelajari, yang bisa mereka jadikan patokan ketika mereka dalam proses pembelajaran. Seperti itu, Pak Prof. Ya, modul-modul ajar itu nanti sekali adalah anak-anak kan menurut ini bisa dia berkembang, bisa dia belajar secara mandiri karena ada modul ajar yang disiapkan oleh guru. Mereka bisa mengembangkan sendiri. Sekarang terkait dengan modul-modul ajar itu, dan terutama sekali kurikulum itu kan harus ada asesmen awal, ada penyusunan asesmennya, kemudian yang berikutnya lagi mereka bisa membuat sesuatu yang berkaitan dengan laporan-laporan asesmennya. Silakan Ibu ini kaitkan hal itu dengan apa yang sudah disampaikan.
Iya Pak Prof, terima kasih. Mungkin karena sebenarnya di kurikulum Merdeka ini ada kelebihan dan kekurangan Pak Prof. Karena kelemahannya adalah Tidak senang atau karena tidak di sini menang. menuntut peserta didik yang aktif dan berkembang sendiri sesuai dengan kapasitas atau kemampuan peserta didik masing-masing. Mungkin bagi peserta didik yang memang kapasitasnya memang di bawah, mohon maaf, yang di bawah mungkin akan tertinggal. Nah, kelebihan di kurikulum Merdeka ini, Pak Prof, dia mungkin yang pintar tambah pintar, yang tidak bisa mungkin lebih tidak bisa, sehingga kita sebagai guru harus mempunyai strategi di mana pengelompokan itu bisa dijadikan mungkin yang mampu atau yang pintar kemampuannya bisa menjadi tutor sebaya ketika memang siswa itu kadang lebih nyaman dengan teman sendiri Halo, dibanding dengan guru. halo. Seperti itu Pak Prof. Jadi Ya, mungkin oke. Kalau saya, untuk sementara jangan lihat kekurangannya, tapi lihat semangatnya dan kelebihannya. Justru mereka-mereka yang tadi itu menurut saya bukan berarti yang di bawah, katakanlah cara berpikirnya di bawah dia akan ke bawah, tidak. Justru dia akan lebih meningkat. Kenapa dia bisa meningkat? Karena dia diberikan kebebasan. Selama ini kan anak-anak itu seolah-olah kita pingin, kita ikat, baru mereka tidak mau bekerja. Sekarang dengan kurikulum, silakan mereka kerja, silakan mereka belajar sesuai kemampuan dia. Oke, lalu jawabannya. Yang berikut Ibu Kini. Tentunya dalam teori-teori pembelajaran sangat penting juga harus dipahami oleh seorang guru. Kalau kita tidak memahami teori belajar, teori pembelajaran, Yang mana diketik sini? kita pun bisa mampu untuk menyampaikan itu sangat penting buat kita. Silakan Ibu Kini. Ya Pak Prof. Jadi dalam teori pembelajaran selama ini kita hanya mengetahui proses, kadang sebagai guru hanya mengharapkan hasil akhirnya. Terkadang padahal nilai yang paling penting menjadi seorang pengajar atau menjadi seorang guru atau menjadi seorang pendidik adalah prosesnya. Karena ada dua jenis manusia yang memang pintar dari lahir dan memang pintar dari proses, Pak Prof. Jadi ketika kita tidak bisa memaksakan suatu manusia atau peserta didik untuk pintar secara keseluruhan, sehingga kadang teori pembelajaran ini kan kita lebih teori kognitif ya Pak Prof ya. Padahal seharusnya kalau teori kognitif ini lebih mementingkan hasil akhir daripada proses belajarnya. Sehingga di sini kita kelemahan guru dilihat, padahal prosesnya itulah yang paling penting. Sehingga kita bisa menilai peserta didik itu mampu dan tidaknya di dalam proses pembelajaran selama berlangsung. Nah, kemudian ada teori apa ya? Behavioris ya. Behavioris ini kan lebih ada teori behavioris ini lebih mementingkan reward. Ketika peserta didik bisa memenuhi syarat atau bisa memahami apa yang kita sampaikan, terkadang guru ini membiarkan anak itu untuk tetap seperti itu. Jadi tidak ada motivasi yang lebih. Padahal ketika peserta didik dikasih penghargaan atau dikasih reward atau hadiah dan lain-lain, itu bisa lebih memotivasi peserta didik untuk lebih baik lagi, bahkan mungkin lebih ke tingkat yang tarafnya lebih tinggi lagi untuk memahami materi di dalam proses pembelajaran tersebut. Seperti itu, Pak Prof. Oke, yang berikut Ibu Kini. Jadi guru kan harus memahami teori-teori pembelajaran.
sehingga bisa menghubungkannya dengan perkembangan peserta didik. Nah, salah satu modul yang diterima oleh Ibu ini yaitu dari pendalaman materi itu ada yang terkait dengan pedagogik. Nah, pedagogik itu misalnya tentang perkembangan peserta didik, tentang teori belajar dan pembelajaran, tentang bagaimana kita bisa mengenal perkembangan peserta didik, mengenal bagaimana sikapnya dan seterusnya. Sekarang coba Ibu ini analisa modul-modul yang terkait dengan pedagogik sehubungan dengan Ibu Tekini sebagai calon guru profesional yang lulus di BPG Angkatan Pertama 2023 ini. Silakan Ibu Tekini. Ya. Materi modul pedagogik ini kan kita ada 4 modul Pak Prof, yaitu evaluasi pembelajaran, kemudian teori, kemudian pengembangan profesi guru, perkembangan peserta didik. Nah, di sini biasanya Pak Prof kita akan menganalisa sampai tingkat mana ketika anak itu tidak mengalami keberhasilan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Biasanya karakteristik siswa itu kita akan mengevaluasi diri kita sendiri sebagai peserta didik, di mana sebenarnya kelemahan kita ketika mengajar, kenapa anak si A ini berhasil, anak si B ini tidak berhasil, sehingga mungkin gurunya juga dalam memberikan pengajaran mungkin monoton, atau kurangnya pengetahuan, atau kurangnya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan profesionalitas guru. Nah, disinilah kadang kita guru itu dilema. Sebenarnya anak-anak ini apa yang menyebabkan tidak berhasil dalam materi ini, seperti itu Pak Prof. Sehingga kita akan mengevaluasi kembali pembelajaran kita dengan mungkin yang seperti tadi teori behavioris yang memberikan reward, mungkin dengan teori seperti itu akan mengembangkan peserta didik sesuai dengan kemampuannya, bahkan mungkin ada yang lebih bisa lebih bagus lagi ketika mendapatkan reward atau penghargaan, sehingga mereka lebih termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Seperti itu Pak Prof. Ya, oke, bagus. Sekarang Ibu begini, tentunya dalam proses pembelajaran itu kan biasanya kita merumuskan ada tujuan pembelajaran, ada alur tujuan pembelajaran. Nah, sekarang saya mau ingin tanyakan itu, kalau tujuan pembelajaran itu dalam sekarang ini apakah bisa dilihat dari capaian pembelajaran, dilihat dari ruang lingkup materinya, atau elemen-elemen yang terkait. Silakan Ibu ini sampaikan hal itu. Oke, siap Pak Prof. Jadi tujuan pembelajaran pada materi hukum bacaan Matobi ini adalah anak mampu menganalisis atau memahami hukum-hukum bacaan Matobi sesuai dengan kaidahnya. Nah, sedangkan agar tujuan yang pertama yaitu agar peserta didik dapat menyebutkan, mungkin menjelaskan hukum bacaan Matobi'i, kemudian mendeskripsikan apa hukum bacaan Matobi'i, kemudian menentukan hukum bacaan Matobi'i, kemudian mungkin mendefinisikan apa itu hukum Matobi'i tersebut. Seperti itu Pak Prof. Ya, oke. Yang berikut tadi kan bagaimana berkaitan dengan asesmen yang dibuat dalam pembelajaran karena di materi mat tadi yang sudah disampaikan tadi, kira-kira asesmen seperti apa, asesmen awalnya, ada asesmen formatifnya, sumatifnya, dan juga prinsip-prinsip yang terkait dengan itu. Silakan Ibu. Iya.
Di dalam dunia pendidikan kurikulum merdeka ini kan sudah diganti istilah ujian dengan asesmen ya Pak Prof. Jadi asesmen awal ini lebih penting. Jadi yang pertama asesmen ini bisa mengetahui taraf kemampuan peserta didik dalam memahami materi apa yang kita sampaikan. Nah, di sini mungkin yang pertama saya sebagai seorang pendidik mungkin mengobservasi kemampuan, kemudian latar belakang peserta didik, itulah kepentingan di LK-LK sebelumnya. Mengapa kita sebagai pendidik harus wajib mengetahui latar belakang peserta didik? Karena itu juga akan berpengaruh untuk melanjutkan pelajaran berikutnya, karena terkadang pengaruh mungkin dari kurangnya motivasi, kemudian minat belajar siswa itu mungkin kurang, seperti itu. Sehingga kita memang asesmen awal itu mengobservasi semua peserta didik, sehingga kita bisa memahami karakter masing-masing semua peserta didik. Nah, kemudian ujian asesmen yang di akhir itu, kita akan mengadakan asesmen latihan-latihan soal atau pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan materi apa yang kita sampaikan. Seperti itu, Pak Prof. Mohon maaf, Pak Prof, suaranya di-unmute. Ya, oke. Terkait dengan tugas LK pada angkat pembelajaran. Ya, mulai dari LK 1 sampai LK 11. Saya ambil dulu dari LK 11-nya. LK 11 itu yakni terkait dengan proposal penyusunan penelitian tindakan kelas. Coba Ibu ini berikan gambaran kira-kira mengapa harus ada PTK. Yang kedua, bagaimana menyusun PTK. Dan yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan PTK yang sudah disusun oleh Ibu. Begini, silakan Ibu. Ya, di LK 11 yaitu tentang pengajuan proposal penelitian tindakan kelas. Nah, ini penting karena apa? Di sini kita bisa mengetahui dengan pengembangan metode pengajaran yang paling terkini atau terupdate yang kita bisa terapkan di madrasah kita. Nah, di sini saya mengambil judul sesuai dengan LK saya, yaitu upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam Al-Quran Hadis materi hukum bacaan Matobi'i di kelas 7. Nah, di sini latar belakang saya mengambil judul ini karena memang masih banyak peserta didik yang memang masih membaca Al-Qur'annya masih di bawah. Kadang kita ini sebagai guru dilema, Pak Prof. Kenapa dilema? Karena seharusnya tingkat madrasah sanawiyah ini seharusnya sudah sudah paham memahami apa itu membaca Al-Qur'an, kemudian hukum-hukum bacaannya, karena kita tinggal meneruskan. Tetapi pada kenyataannya Pak Prof, kita ini dilema karena masih banyak peserta didik yang memang masih banyak yang belum mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, sehingga saya mengambil PTK ini untuk diterapkan atau dikembangkan di madrasah kami, Pak Prof. Terima kasih. Nah, PTK itu kalau menurut Ibu ini sesuatu hal yang penting, kalau itu penting, kira-kira kenapa harus dipentingkan? Oh ya, sangat penting Pak Prof. Karena apa? Di sini kita akan mengetahui tingkat kemampuan peserta didik. Mungkin yang selama ini kita hanya mengetahui secara umum atau secara keseluruhan, sehingga diadakan penelitian tindakan kelas ini kita akan bisa memahami masing-masing karakter siswa dalam memahami materi apa yang kita sampaikan, sehingga di sini kita bisa mengetahui oh mungkin siswa A kelemahannya di sini, siswa B kelemahannya di sini, sehingga dengan biasanya kita menggunakan tidak
meneliti secara keseluruhan, meneliti secara pribadi karena keseluruhan, sehingga kita anak-anak ini kayaknya tidak mengerti semua, padahal belum tentu. Nah, disinilah pentingnya penelitian tindakan kelas, karena di sini kita akan observasi peserta didik masing-masing atau perorangan. Seperti itu, Pak Prof. Ya, oke. Jadi intinya penelitian tindakan kelas itu untuk memperbaiki proses pembelajaran dan hasil belajar. Tadi yang sampaikan itu sudah masuk di situ, tapi intinya proses pembelajaran itu harus dievaluasi, harus diobservasi apa kelemahan-kelemahan siswanya, apa kelemahan gurunya. Lalu demikian pula hasil belajarnya. Yang tadinya mereka belum tahu tentang matematik yang ada, tapi alhamdulillah dengan tindakan-tindakan kelas ada sesuatu yang bisa membangkitkan mereka untuk bisa belajar, maka itulah sangat penting dalam pembelajaran khususnya di PTK. Di lain sisi PTK juga itu harus menjadi sebuah karya ilmiah yang bisa dipublikasikan. Ketika Ibu ini misalnya sudah bisa menyusun PTK-nya dengan baik, dengan hasil yang baik, maka tersebarlah namanya ini Ibu Tukini sebagai peserta yang ada. Yang berikut saudara sedikit, kita masuk ke LK10, yaitu penyusunan proyek profil pelajar rahmatan lil alamin. Ya, untuk Ibu ini bagaimana implementasikan PRRA. Jadi kita mengabaikan dulu PP atau P5 itu karena itu tidak, tapi di madrasah kita ke profil pelajar rahmatan lil alamin. Silakan Ibu ini. Oke Pak Prof, terima kasih. Jadi di PPRA ini Rahmatan lil Alamin ini saya mengambil 3 ya, yaitu yang pertama ta'adub. Kita ketahui bahwa ta'adub ini penting kita terapkan di dalam madrasah kita karena adab ya, atau adab, kemudian kepercayaan diri, integritas diri kita ditentukan oleh adab, seperti itu Pak Prof. Nah, yang kemudian yang kedua ini adalah tawasud. Nah, di sini tawasud ini adalah jalan tengah. Jalan tengah ini dalam artian kita tidak bisa fanatik dalam artian fanatik dalam satu keyakinan, dalam arti mungkin contohnya begini Pak Prof, mungkin ada orang yang fanatik mungkin tahlilan, saya ambil contoh tahlilan itu haram, bid'ah menurut pandangan ada beberapa kelompok tertentu seperti itu. Nah, disinilah kita letaknya toleransi, kita tidak boleh fanatik dalam satu kelompok sehingga kita diciptakanlah toleransi antar beragama sehingga kita bisa saling menghargai, menghormati sesama teman atau guru. Dan terus terang Pak Prof, di madrasah kita ini sudah menerapkan moderasi beragama. Kenapa saya katakan demikian Pak Prof? Karena di madrasah kita ini bukan hanya guru-gurunya bukan berasal dari guru yang beragama Islam Pak Prof, tetapi di madrasah kita ini sudah ada guru 4 orang yang beragama Nasrani Pak Prof, sehingga kita sudah menerapkan toleransi atau tawasud ini di madrasah kita dalam toleransi beragama di madrasah dalam proses belajar pembelajaran. Seperti itu Pak Prof. Iya, oke. Jadi penting sekali kita menyusun proyek pelajar, profil pelajar rahmatan lil alamin. Karena dunia kita ini kan harus menggambarkan dunia Islami atau dunia-dunia religius. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah itu sebagai
Tuhan kita yang selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Nah, maka kerahmatan itu di bangsa Indonesia ini, khususnya di madrasah, ditambah dengan itu PPRA. Yang terakhir, insya Allah, terkait dengan 6 modul yang sudah pernah dipelajari yang berhubungan dengan modul profesional. Silakan Ibu Tukini mungkin bisa menggambarkan isi-isi modul yang berhubungan dengan modul Quran hadis yang berada di kelompok modul profesional. Silakan Ibu. Iya Pak Prof, di sini kita pernah masuk di modul profesional yaitu tentang konsep dasar ulumul hadis, konsep dasar ulumul Al-Quran hadis, kemudian analisis keontentikan Al-Quran, kemudian makna filosofi hadis, kemudian pendidikan berkarakter Al-Quran hadis. Nah, terus terang Pak Prof, selama saya kuliah ini hanya mungkin secara global atau tidak diterapkan satu persatu sehingga saya memang belum terlalu memahami apa itu ulumul hadis, apa itu ulumul Quran, seperti itu. Sehingga di PPG inilah saya mendapatkan semuanya mulai strukturkan atau alurnya secara bertahap sehingga kita yang dulu saya nggak tahu ternyata tuh tawasul tuh seperti ini, ta'adzub tuh seperti ini. Kemudian proses turunnya Al-Qur'an tidak secara langsung, seperti ini prosesnya seperti ini. Nah, disinilah manfaat modul profesional ini yang saya dapatkan sehingga apa yang dulu yang saya tidak memahami sehingga sekarang ini lumayan lebih mendalami apa itu Al-Quran hadis, Pak Prof. Terima kasih. Ya, oke. Jadi banyak ilmu yang diperoleh di PPG ini. Alhamdulillah. Tadi kalau saya tanya kepada yang diuji awal, dia lebih konsentrasi kepada hadis. Karena hadis itu kan sekian banyak. Karena kadang-kadang hanya dilihatkan, hadis ini kalau bukan doi, sohi, hasan, atau palsu. Tetapi bukan hanya itu. Telah dibagi-bagi itu, dari segi pembagiannya, iya ada hadis. Kalau ditinjau dari kualitasnya itu, itulah mungkin masuk hadis sampai sohi, perawi-perawinya Pak hadis Prof. hasan, iya. Lengkap sekali, Masya Allah. Iya. Kalau terkait dengan jumlah perawinya atau kuantitasnya, ada mutawatir, ada ahad. Karena kan kita tidak tahu mutawatir itu apa. Adalah hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dan orang banyak itu bersambung-sambung salahnya dan tidak ada satupun di antara mereka itu berdusta. Jadi dengan demikian hadis itu sangat sayang sekali karena tidak ada satupun yang berdosa di antara perawi. Tahu-tahu juga setelah belajar, ada unsur-unsur hadis, ada sanadnya, ada matanya, ada rawinya. Jalan lagi, ada hadis dari segi kitabnya, ada dengan kitab sahih, ada kitab sunan, ada kitab musnad, dan terutama ulumul hadis, ilmu yang berkaitan dengan hadis-hadis. Ada ilmu jariwat tadi, ada ilmu mustalahul hadis, ada ilmu dirayah, ada ilmu riwayah, ada asbabul urut hadis, dan semuanya. Termasuk juga Al-Quran, ada ulumul Quran. Nah, seorang guru ya profesional itu harus memahami kenapa ayat-ayat Al-Quran itu harus dibaca seperti ini. Kadang-kadang kalau tidak begitu, maka ini siapa yang memunculkan mata ini? Seharusnya guru itu harus sampai ke sana dia. Munculnya mat ini kenapa? Ya, dan untuk apa itu harus ada mat?
Lalu bagaimana anak-anak itu bisa mengenal, oh ini namanya apa? Nah, itu perlu digali-gali oleh guru-guru yang insya Allah yang bisa lulus, yang terutama yang peserta di PBG tahun ini. Yang berikut lagi sebagai penguatan, pelajari kembali modul-modul yang terutama yang 10 modul itu 4 modul di bidang pedagogi dan 6 modul di bidang profesional, karena tentunya modul-modul itu kita tidak pernah bayar. Tahu-tahu banyak ilmunya dalam. Bapak itu kan tidak pernah beli modul itu. Tiba-tiba kita dapatkan modulnya. Tapi ada beberapa catatan yang mungkin harus perlu dibenahi kembali dalam hal perumusan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu bukan hanya sekedar maksudnya begini, lihat misalnya taksonomi Bloom. Di taksonomi Bloom itu hanya di PPG ini misalnya di kognitif di C1, 2, 3. Tapi kita harus mengambil di C4 di mana? Karena C4, C5, C6 itulah yang bisa digunakan. Anak-anak itu bisa berpikir kritis, bisa inovasi dan boleh berbuat yang terbaik sesuai dengan harapan kita semua. Saya kira itu dari saya untuk hari ini, dengan harapan tetap belajar dan belajar. Kemudian lanjutan berikutnya yang harus segera diselesaikan juga, karena kalaupun masih ada waktu untuk hari ini, tapi jangan lupa tugas yang ini belum terselesaikan apa yang lagi kerja berikutnya setelah dilaksanakan. Saya kira demikian ujian kompleksitas Ibu ini. Mudah-mudahan ilmunya lebih mantap lagi, cara mengajarnya lebih dari yang dulu-dulu atau lebih dari yang ini. Dan tentunya kita berharap semoga Allah selalu memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu kita semua dalam melaksanakan tugas-tugas ini. Saya kira demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof atas bimbingannya dan masukannya. Terima kasih. Terima kasih.